Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi pengetahuan yang menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu apakah Alkitab telah dipalsukan? Alkitab telah dipalsukan. Iya, Anda tidak salah dengar. Ada kelompok-kelompok manusia di luar sana yang selalu menggemakan dengan bangganya bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu atau telah dipalsukan. Kelompok manusia yang sok tahu ini memang ingin menjatuhkan iman dari orang-orang Kristen dengan pertanyaan klasik kebanggaan mereka, yaitu bahwa Alkitab yang ada sekarang itu adalah sudah dipalsukan. Jika memang Alkitab sudah dipalsukan, mengapa kelompok manusia yang sok tahu ini masih saja berusaha mencari-cari alasan bahwa tokoh panutan mereka ada dinubuatkan di Alkitab? Ibaratnya Anda mencari arti sebuah kata di sebuah buku kamus bahasa yang palsu, yang belum tentu benar dalam terjemahannya. Ini kan sama saja dengan melakukan tindakan yang konyol. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah basi ini sangatlah mudah. Jika mereka berkata Alkitab telah dipalsukan, coba Anda tanya balik. Saya pastikan 1000% mereka tidak akan bisa jawab. 1. Jika Alkitab yang ada sekarang adalah palsu, lalu yang asli di mana? Coba tunjukkan. 2. Jika Alkitab telah dipalsukan, bagian ayat mana yang dipalsukan? Coba tunjukkan. 3. Atas dasar apa mereka menuduh Alkitab yang ada sekarang adalah palsu? Perlu Anda ketahui bahwa kebiasaan yang ada di dunia ini, semua barang yang imitasi atau KW atau palsu atau jiplakan itu selalu munculnya belakangan setelah barang yang originalnya dimunculkan. Lalu setelah itu si barang imitasi atau KW atau palsu atau jiplakan ini akan berusaha dengan berbagai cara untuk mencacati dari barang originalnya supaya mereka bisa terlihat seolah-olah lebih asli daripada barang yang originalnya. Begitu pula dengan Alkitab. Jika ada banyak yang mencacati, jangan kaget. Anda tahu sendiri apa artinya itu. Sampai kapanpun yang namanya barang imitasi atau KW atau palsu atau jiplakan itu tidak akan bisa mengalahkan keaslian dari barang yang original. Banyak yang bilang juga bahwa Alkitab itu telah dipalsukan oleh Paulus. Mari kita pikir dengan logika. Apa untungnya bagi Paulus dengan memalsukan Alkitab? Apakah dia bisa dapat banyak uang, dapat rumah mewah dan gadis-gadis cantik, namanya jadi terkenal? Apakah dia bakal disembah oleh banyak orang seperti Tuhan? Tahukah Anda, Paulus harus bekerja sebagai tukang tenda untuk membiayai hidupnya, dan dia juga harus mengalami keluar masuk penjara. Apakah ini tujuan dari Paulus memalsukan Alkitab? Anda bisa lihat bahwa apa yang ditulis oleh Paulus itu intinya tetap sama dengan tujuan penulisan semua kitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu berita tentang Yesus Sang Juru Selamat manusia, bukan tentang dirinya. Lalu ayat di bagian mana yang dipalsukan Paulus? Jawab. Sekilas tentang Alkitab. Alkitab adalah buku yang bukan turun dari langit. Alkitab adalah buku yang berisi kumpulan tulisan dari orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah untuk menulis tentang kejadian dan peristiwa, perintah dan larangan, pewahyuan serta nubuatan tentang datangnya Yesus untuk menebus dosa semua manusia di dunia. Alkitab terbagi atas 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri atas 39 kitab dan Perjanjian Baru yang terdiri atas 27 kitab. Bahasa asli Perjanjian Lama sebagian besar ditulis dengan bahasa Ibrani dan Aram kuno, sedangkan bahasa asli Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani kuno.
Berikut adalah keunikan yang hanya ada pada Alkitab. 1. Dikatakan Alkitab karena merupakan kitab di atas segala kitab. 2. Ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun. 3. Ditulis oleh lebih dari 40 generasi. 4. Ditulis di tempat dan masa yang berbeda. 5. Kitab yang paling banyak diterjemahkan lebih dari 2000 bahasa dan dialek dunia. 6. Kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia sepanjang sejarah. 7. Kitab pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama di dunia yang dibuat oleh Johannes Gutenberg. 8. Kitab nomor 1 di dunia sebagai buku bestseller sepanjang masa. 9. Satu-satunya kitab yang tahan terhadap perubahan zaman dan kritikan. 10. Kitab yang memiliki kuasa yang bisa mengubahkan orang yang mau percaya. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui, Alkitab adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bukan kitab yang jatuh dari langit. Alkitab tidak memakai bahasa Allah, atau bahasa surga, atau bahasa malaikat, atau bahasa khusus, melainkan hanya memakai bahasa manusia biasa yang boleh diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, karena Allah ingin berinteraksi dengan semua manusia melalui firman-Nya. Alkitab tidak perlu membutuhkan kitab lain untuk membela kebenarannya, karena Allah dalam memberikan wahyu-Nya sudah lengkap dan tidak ada yang ketinggalan. Alkitab tidak membutuhkan kitab-kitab yang lain hingga berjilid-jilid untuk menambahkan atau melengkapi atau menyempurnakan dari ayat yang ada di Alkitab. Alkitab sesuai dengan bukti sejarah yang ada di dunia, dan manuskrip aslinya masih ada tersimpan di museum dunia sampai sekarang. Dalam membaca Alkitab, jangan semua ayat diartikan secara tersurat atau eksplisit atau secara langsung, karena ada banyak bagian di dalam ayat-ayat itu yang punya arti tersirat atau implisit. Hal ini butuh hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus untuk bisa mengerti dan membedakannya. Alkitab berisi satu kesatuan pesan yang utuh yang tidak bisa Anda pisah-pisahkan. Selalu lihat konteksnya dan ayat-ayat sebelumnya. Jangan main asal comot ayat saja. Kesimpulannya, Alkitab tidak mungkin bisa dipalsukan karena Allah pasti akan menjaga wahyu-Nya yang telah diberikannya kepada manusia. Apabila Alkitab bisa sampai dipalsukan, berarti Allah itu tidak maha kuasa karena Dia tidak mampu menjaga keaslian dari wahyu-Nya sendiri. Alkitab itu sudah lengkap, tidak perlu buku tambahan lain untuk membelanya. Sampai jumpa di seri berbagai pengetahuan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka tidak disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.